bahwa satu motif kejahatannya adalah dengan mengaku-ngaku dirinya seorang nabi, merasa dirinya suci sehingga dia gampang dan mudah menaklukkan perempuan, terutama pribumi khususnya. Mantan suami saya, Oknum Habib ini kan begitu sombongnya merasa dirinya suci, dan begitu pula dengan kelompok dia yang lain ya, yang satu kelompok ya. Saya melihat mereka ini dengan brutalnya menzolimi perempuan. Salah satu buktinya adalah dengan melakukan banyak sekali kekerasan terhadap istrinya sendiri. Menurut saya ini sudah bukti konkret bahwa mereka tidak layak disebut sebagai orang yang suci, apalagi mengaku-ngaku keturunan Nabi. Ini konyol sekali menurut saya. Bahkan orang yang bukan keturunan Nabi saja, saya rasa tidak sampai hati melakukan tindakan tidak beradab seperti ini terhadap seorang istri gitu. Nah, sampean minta kami menghormati, sampean minta kami mahabbah. Sementara kepada kiai kami Gus Dur, ada yang bilang Gus Dur itu buta mata, buta hati. Lah aku mau larani hati gue, gak dikongkon maafane sampean iki lho. Lah piye to? Jadi konco Yaman, rasa khawatir sampean tetep tak hormati. Pokok akhlakmu apik. Terus ojo ngelok-ngelok nih Pancasila. Ojo memalsu makami pahlawan kami. Ojo main klaim Indonesia milik wali-wali tarim. Ojo ngono. Ayolah hidup bersama. Negara niki kita jaga bersama. Lek negara niki utuh, ayem, tentrem, aman, jaga bersama. Sing merasakan juga kita semua, ngono lho. Si Rizik itu adalah ikon penistaan terhadap Rasulullah. Bagaimana tidak, saudara? Dia punya menantu namanya Munif. Si Munif itu menistakan Rasulullah dengan menyamakan si Rizik silap ini, Al-Kaburi ini dengan Rasulullah. Rasulullah dibilang mirip akhlaknya. Rizik mirip akhlaknya dengan Rasulullah, ataupun mewarisi, bukan mirip, mewarisi akhlak Rasulullah, kemudian mewarisi jasad Rasulullah. Saudara, itu kan penghinaan terhadap Nabi. Akhlak si Rizik gimana, akhlak Rasulullah gimana, saudara? Jasad Rasulullah gimana, jasad si Rizik gimana ya akhwan? Saya ulang-ulang itu biar kalian tidak terpana, tidak terkontaminasi dengan omongan si menantu si Rizik laknatillah alaihim itu. Sementara hari ini kita bisa melihat si Rizik cebol ini, mukanya hitam, hidungnya pesek, pipinya tembem, matanya belok, perutnya buncit, badannya pendek, persis kayak celeng, celengan Semar. Celeng juga mirip. Apa kalian rela kalau Rasulullah, manusia yang kalian rindukan, manusia yang kalian harapkan untuk bisa bertemu dengannya, disamakan dengan si Rizik? Saya malu jadi penjilat, malu seolah-olah kita musuh padahal kita dibayarin. Jangan ya, nggak gue beberkan har. Ente kan dibayarin oleh oligarki sama si Rizik sebagai biang kerok, sebagai perusuh di negeri ini. Ente seharusnya tahu siapa aneh, kenapa aneh sampai sejauh itu aneh tahu. Kalian kan peliharaan boneka-boneka politik. Kalau nggak mungkin kalian itu dilindungi segala macam. Kalau kayak gitu moncong, kalian udah lama kalian mati. Habib Alwi dari Yaman itu bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian diperkuat oleh kesaksian ilmu DNA yang diberikan oleh Dr. Sugeng Sugiarto dari BRIN, dan juga kemudian dilengkapi dengan kajian filologi Profesor Menachem Ali, yang semuanya itu sama kesimpulannya, menyimpulkan bahwa para Habib Alwi dari Yaman itu bukanlah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu motif kami, orang-orang yang mempunyai kegelisahan yang sama mengenai pentingnya menjaga Pancasila, karena dengan menjaga Pancasila sekaligus juga menjaga Bhinneka Tunggal Ika, itu artinya kita sedang menjaga bangsa dan negara kita di masa-masa yang akan datang gitu. Nah,
Jadi concern kami di situ. Jadi bukan sekedar nasab Habib itu palsu atau tidak palsu, tetapi kepalsuan nasab Habib Ba'alwi dari Yaman ini kita ungkap karena mereka menggunakan klaim nasab mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW itu untuk merusak Islam dan merusak bangsa dan negara. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klip-klip bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir, katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda, di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu, orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Edward Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Loh, kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain itu yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Misalnya rezimnya rezim zolim, pasti kalian ditumpas. Cuman kalian peliharaan, kayak anjing gue, peliharaan. Ada sekelompok masyarakat, orang menyebutnya dari Yaman itu gitu. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otorita ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Dan mereka memanipulasi keturunan. Nah, tentu saja diskursus ini karena mendapat sambutan yang luas, apalagi setelah Guru Gembul, kemudian Bang Haji Rhoma Irama juga ikut mengangkat, juga channel-channel semuanya, baik yang channel-channel besar maupun channel-channel yang kecil gitu. Itu sampai hari ini hampir 2 tahun diskursus ini di medsos terus-menerus bergema, terus-menerus konten-konten itu mengalir. Dan di alam offline, di masyarakat, diskusi-diskusi itu masih terus-menerus berjalan, baik yang tercermin dari grup-grup WA maupun pembicaraan-pembicaraan di warung kopi, di warung angkringan, di gardu ronda gitu. Nah, ini tentu saja di antara itu banyak orang yang dalam tanda petik itu tidak murni ikhlas memperjuangkan bangsa dan negara, tidak murni ikhlas memperjuangkan dan menjaga Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika, tapi mereka ada interest-interest yang sifatnya itu ada kalanya naif gitu. Misalnya nimbrung di diskusi batalnya nasab para Habib Ba'alwi ini untuk tujuan yang remeh seperti eksistensi, seperti materi gitu. Jadi tiba-tiba kadang-kadang muncul sosok yang pemberani yang luar biasa mencaci maki para Habib gitu. Nah, ujung-ujungnya mereka ternyata
apa yang mereka lakukan itu hanyalah proposal untuk menekan para Habib untuk meminta uang gitu, meminta sejumlah uang dan yang lain-lain gitu. Kemudian ada juga yang pura-pura menyuarakan kesetaraan, tapi sebenarnya mereka punya agenda yang berbeda. Misalnya sekelompok orang Wahabi yang punya agenda untuk membuat citra buruk dan merusak ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwa Habib ini bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Dalam rangka menyikapi pernyataan daripada saudara Rizik Syihab yang telah membuat provokasi, melakukan menantang kami kelompok dari Gus Abbas dan Kiai Maduddin yang menantang untuk mengajak perang. Kalau Anda memang berani datang ke Banyuwangi, temui saya. Silahkan mau ngajak apa, dan siap menghadapi tantangan Anda untuk perang. Dan kami kepada negara mohon, khususnya kepada Presiden dan Kapolri dan Panglima TNI, tolong itu dibungkam mulut Rizik itu, kurang ajar, membuat provokasi, yang membuat onaran, dan wajib mereka itu untuk ditahan, ditangkap. Dan khususnya kepada penegak hukum, kasus Cak Rizik dengan Firsa Hussein, mohon ditindaklanjuti, jangan dipertimbangkan. Kami curiga ada apa-apa ini. Yang jelas sudah ada pengakuan, ada bukti-bukti, kok masih dibiarkan saja. Jika mereka mulutnya rusak, mengatakan kita ini kelompok monyet, ulama monyet. Emangnya kamu siapa? Kamu kan keturunan pendatang yang dihadirkan dari negara Yaman oleh VOC Belanda. Tolong negara Rizik itu segera ditangkap dan dideportasi, itu dikembalikan kepada Yaman. Kurang ajar membuat gaduh di negeri ini yang sudah damai tentram. Selanjutnya kami minta agar supaya Presiden dan para penguasa negeri ini, padahal kan bukan gitu. Dan juga orang-orang yang tidak suka pada NU gitu, benci pada NU gitu. Itu mereka menumpangi isu nasab ini untuk membuat citra buruk kepada NU. Dan konyolnya lagi, ada beberapa tokoh NU bahkan sekelas Rais Ngam itu pun dengan membabi buta itu membela kepalsuan nasab para Habib ini. Nah, ini menjadi pintu masuk atau celah para pembenci Nahdlatul Ulama untuk menyerang NU dengan berdalih palsunya nasab para Habib ini. Dan juga orang-orang yang membenci tarekat gitu ya, karena para Habib ini juga merusak tarekat yang semestinya yang benar. Tarekatnya para ulama yang sudah masyhur seperti tarekatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan yang lain-lain itu. Nah, itu orang-orang yang benci tarekat itu juga ikut-ikutan nimbrung di isu nasab, isu batalnya nasab para Habib ini, bukan dalam rangka kesetaraan, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga bangsa dan negara, tetapi karena semata-mata kebencian mereka kepada tarekat gitu. Nah, tentu saja masyarakat luas, karena saya selalu mengatakan bahwa masyarakat luas itulah sebenarnya alat Tuhan untuk menyampaikan, menegakkan kebenaran. Masyarakat luas tentu saja memahami mana orang-orang yang benar-benar concern, benar-benar serius memperjuangkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan salah satu caranya adalah membongkar palsunya nasab para Habib Alwi dari Yaman, sekaligus juga membongkar asal-usul sejarah mereka sampai di Indonesia, yang mana ternyata adalah mereka itu alat kolonial Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia, untuk menghancurkan reputasi para ulama yang melawan penjajahan gitu, untuk menghancurkan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah gitu. dan seterusnya. Jadi pada intinya yang pengen saya sampaikan di vlog ini ya,
kita nggak usah bingung gitu. Ada tokoh mencela-mencela, kadang pro batalnya nasab Habib Alwi, kadang tiba-tiba mengatakan nasab Alwi itu soheh, atau bahkan ada yang membela nasab Habib Alwi, mereka mengatakan soheh sah, padahal mereka sebenarnya tahu bahwa nasab Habib Alwi ini tidak soheh, alias batal, alias mardudun, atau alias tertolak itu. Tapi mereka tetap membela Habib Alwi ya karena kepentingan duniawi ya, gitu. Karena sifat pengecut mereka, gitu. Tidak mengatakan yang benar, mereka tidak berani mengatakan yang benar, tapi mereka mengatakan apa yang menguntungkan diri mereka sendiri atau kelompoknya. Ini banyak yang, ada yang gus, ada yang tuan guru, ada yang ulama, ada kiai, ada ajengan, ada tuan guru. Tapi seiring dengan waktu semuanya ini pasti akan dimusnahkan oleh Tuhan semesta alam yang maha kuasa. Nah, ini kebenaran itu ketika sudah datang, sudah didatangkan Tuhan, maka tidak bisa dibendung. Ibarat bola salju akan semakin membesar, harus kesadarannya bola saljunya itu kayak ibarat diumpamakan sebagai kesadaran publik, kesadaran umat, kesadaran masyarakat. Gerombolan monyet membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal, bahkan belakangan terang-terangan membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dedengkot gerombolan monyet laknat ini berani menyerang, menghina dan memfitnah ulama besar Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Kufri radhiyallahu ta'ala anhu, bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Kurang ajar, biadab mereka, saudara. Kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet. Saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Saya kalau bilang orang yang menista agama itu Balawi, saya nggak bicara oknumnya ya, tapi memang kebanyakan dari Balawi. Mereka menista agama, penistaan agama apa? Mereka mengatakan menuduh Nabi pernah ke Yaman, itu kan menista. Terus mengatakan Nabi pernah memberi mereka hadis di dalam mimpi. Sedangkan semua ahli sunnah imam empat mazhab mengatakan Nabi kalau sudah meninggal terputus itu wahyu. Saya tanya, hadis itu termasuk wahyu nggak? Gimana Pak Yai? Wahyu. Jadi Nabi meninggal wahyu terputus. Tapi kan Mbak Alawi mengatakan saya mimpi saya dapat hadis dua. Yang pertama hadis masalah kopi. Hadis yang kedua siapa yang mencintai Mbak Alawi masuk surga. Ya ini bikin hadis palsu, mengaku ada kami dapat hadis dari Nabi, itu menistai Nabi nggak? Itu loh. Itu menista agama itu namanya. Terus juga ada Habib yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah sendiri. Itu mereka kalau mau diproses, protes orang-orang ini diproses, penjarakan. Ahok baru satu kali ngomong saja langsung didemo habis-habisan gitu. Jadi kalau mau penjarakan penista agama, jangan Ahok aja yang dipenjarakan, Mbak Alawi juga dipenjarakan karena mereka banyak menista agama. Jadi saya minta kepada pemerintah jangan diam aja gitu loh. Kita dituduh sekarang memecah belah. Terus mereka yang memecah belah selama ini ngadu domba sama pemerintah, antara masyarakat, suruh pemerintah demo sana sini, meninggal orang Nusantara di jalanan di mana-mana. Siapa yang lebih mengadu domba? Kita apa mereka? Mereka ngaco aja bilang terpecah belah. Iya karena dawer mereka berkurang. Alasan. Orang yang selalu membuat keonaran, tak suruh demo tiap hari nggak dibayar. Katanya untuk bela agama Islam. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita yang
kerjaannya acak-acakan, ekonominya murat-marit, istrinya muring, tahu muring? Istrinya muring, ngambek marah-marah karena dia jaga warung ditinggalin, apa betul? Dia bertani, taninya macul tidak disempurnain, dia jagain pancingan lele, pancingan lelenya ditinggalin. Kenapa? Suruh demo, katanya membela agama, menurunkan antek-antek Cina, menurunkan antek-antek asing. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Na'udzu. Ternyata di balik jubah dan di balik sorban Anda menyimpan hati yang sangat busuk, menyimpan adab yang sangat busuk. Begitu hinakah Kiai Nusantara di depanmu? Begitu rendahkah Kiai Nusantara di depanmu, hai para Baklawi? Sampai kalian diajak berjabatan tangan aja nggak mau. Kalian tuh di sini cuma numpang hidup, numpang makan. Hidup aja dari mereka kalian. Tapi kalian merendahkan mereka seperti itu. Adab kalian tuh di mana? Hai para Baklawi, pengaku cucu Nabi. Antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Hei Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, yuk kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mendapat laknat. Kalau kau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Gus Dur sudah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia. Dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai darder, santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya. Hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina dina. Terima kasih. Inilah para gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah di negara ini. Orang-orang seperti ini seharusnya jangan dikasih panggung ataupun tempat untuk bersuara di negara ini. Karena apa? Karena inilah yang terjadi. Dia hanya koar-koar dan demo-demo, bukan untuk kemajuan di negara ini, tetapi untuk menghancurkan persatuan di negara ini. Inilah Habib Rizik. Anda itu malu, Pak Habib Rizik. Anda itu ulama gitu loh, atau Habib. Apakah cara Anda seperti itu mencerminkan sebagai Habib? Anda itu tidak lebih dari provokator gitu loh, tukang buat ribut, tukang buat gaduh di negara ini. Tolong banget. Yang seperti inilah seharusnya diamankan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Ceramahnya tidak benar gitu loh. Kok bisa ceramahnya mengatakan hal-hal jelek seperti itu? Ya kalau memang Pak Habib Rizik tidak suka di negara ini, silakan keluar. Terbuka lebar ke pintu ini untuk Pak Habib Rizik keluar dari negara ini. Jangan suka mengacaukan persatuan di negara ini. Anda itu pemecah belah gitu, tukang buat ribut di negara ini. Sangat memalukan sifat Anda itu. Habis pikir melihat tingkah laku Anda Pak Habib Rizik. Seharusnya orang-orang seperti inilah jangan diberikan panggung untuk bersuara di negara ini. Karena inilah yang terjadi, hanya buat ribut dan gaduh. Bahwa tokoh paling korup di dunia adalah mantan Presiden Indonesia Jokowi. Kacau tidak? Mudah-mudahan buru-buru masuk penjara, amin.
Amin. Pokoknya kalau dia masuk penjara saya kirimin tiker dah. Iya, kalau saya masuk penjara udah biasa. Lo rasain dari penjara. Tangkep biangnya dulu. Biangnya dulu tangkep, saudara. Biangnya dulu yang paling korup, yang paling banyak korupsinya, tangkap, jeblosin ke penjara. Nanti yang di bawahnya ikut semua kita tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Mudah-mudahan Jokowi cepat masuk penjara. Amin. Betul? Nah, begitu saya tanya sekali lagi, ini semua siap lawan koruptor? Siap bela Indonesia? Siap jaga NKRI? Takbir! Habib yang bernama Habib Syekh ini terkenal sebagai seorang Habib yang sering bersolawat dan keliling di berbagai daerah. Namun banyak hal yang membuat masyarakat menjadi marah. Salah satunya adalah lagu yang dia nyanyikan yang isinya mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Ini adalah sebuah lagu yang berisi penistaan dan bisa juga dikatakan sebagai penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Sebab faktanya Rizik Syihab bukanlah gurunya NU. Dan kalau kita lihat sepak terjangnya, Rizik Syihab dulu memusuhi Gus Dur. Sementara kita semua tahu bahwa Gus Dur adalah cucunya pendiri Nahdlatul Ulama. Maka bagaimana ceritanya kok si Habib Syekh ini mengatakan bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU? Dia bukan cucu Nabi. Dilihat dari hasil tes DNA yang sudah ada, 180 orang sudah tes DNA, dan tes DNA-nya menunjukkan haplogrup mereka itu G. Sedangkan keturunan Nabi menurut para ahli harus mempunyai ciri kode genetik haplogrup J1 sesuai dengan para keturunan Nabi yang sudah tes DNA di seluruh dunia Islam, mulai Saudi, Al-Abdali, Al-Auni, Al-Jamajizah, kemudian di Yordan, Al-Hashimi, di Maroko, di Yaman. Di Yaman itu ada yang bukan Pahlawi, namanya Zaidi, Rasi, atau Toba, Al-Jailani. Semuanya kebanyakan terkonfirmasi dari hasil tes DNA mereka bahwa mereka benar keturunan Nabi, karena kode genetiknya haplogrup J1 yang menunjukkan dia orang Arab keturunan Ibrahim. Kajian ilmiah dibalas dengan ilmiah, bukan dibalas dengan kedustaan manuskrip-manuskrip. Dan kalau kita bongkar, memalukan, Pak. Kitab-kitab Balawi itu kan udah banyak tuh. Kita bongkar satu-satu, memalukan. 90% kedustaan. Kitab-kitab ulama yang dikatakan muhaddis, Alwi bin Thohir itu muhaddis, tapi kalau kita uji kitabnya, dia menunjukkan ada dalam manuskrip anu, ada dalam kitab anu, 90% kedustaan. Siapa? Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari. Bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Apa? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi, Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Teh Yeni. Itu hanya Faisal Asgaf. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Pernyataan saya bahwa
ilmu nasab itu tidak sesuai dengan kriteria akademik, itu terbukti karena diakui sendiri oleh mereka. Mereka mengakui bahwa kita tidak mensyaratkan kok adanya naskah sezaman. Dalam konteks itu seharusnya sudah selesai bahwa ilmu nasab, karena saya mengatakan itu dan dikonfirmasi oleh lawan bicara saya pada waktu itu, ya sebenarnya sudah selesai bahwa ilmu nasab yang digunakan Rabithah Alawiyah dalam hal ini bukan berarti salah, tapi tidak memenuhi syarat akademik. Nah, terkait dengan syarat akademik, ilmiah, apakah tauhid bisa diilmiahkan dan sebagainya, ayo kita diskusikan ulang. Saya belum sampai ke arah tindakan hukum ya terhadap pengakuan-pengakuan klaim-klaim cucu Nabi. Tetapi apabila masyarakat itu menghendaki itu, masyarakat bisa untuk mencoba melaporkan kepada pihak-pihak berwajib apakah nanti ada pasal-pasal yang bisa untuk dijadikan pegangan oleh pihak kepolisian untuk menjerat orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang sudah tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, oleh kitab sejarah dan tes DNA itu. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Profesor Menahem Ali. Secara ilmu genetika, haplogrup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi itu haplogrupnya adalah G. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan lagi, keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan khurafat-khurafat yang tadi saya utarakan, lengkap sudah hakul yakin saya. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para Habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Secara genetis, mustahil para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Ubaidillah dan Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat Habib palsu, bisnis air sholawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Keraguan akan Habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Rhoma Irama. Di dalam podcastnya, Rhoma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status Habib. Dia membantah anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro, atau penggagas bendera merah putih adalah Habib, seperti yang selama ini sering diutarakan. Karena itulah, Rhoma percaya bahwa Habib di Indonesia adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Rhoma bahkan meminta para Habib berani melakukan tes DNA
untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Rhoma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi Habib di Indonesia. Buat saya, apa yang terjadi ini adalah berkah bagi Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Selamat tinggal mitos, selamat datang akal sehat. Imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, gagal untuk menyampaikan itu ke publik, karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah, kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya, Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat, gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek ambil dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dibilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat kulit sana.